Oke, selamat datang lagi di sesi pembahasan mendalam kita. Ya, halo. Kali ini nih, kita bakal nyelam ke bagian pendahuluan buku How to Talk to Anyone dari Leigh Lowndes. Buku yang cukup terkenal ya? Betul, sumber kita ya kutipan dari awal buku ini, yang judul bagiannya aja udah wah cukup berani ya, How to Get Anything You Want from Anybody. Ya, judulnya provokatif. Well, setidaknya punya kesempatan terbaik buat itu, gitu katanya. Nah, misi kita nih ngebongkar inti dari janji besar ini di bagian pendahuluannya. Oke, menarik. Gimana dia memulai argumennya? Penulisnya mulai dengan premis yang kuat sih menurut saya. Sukses itu, ya entah sosial atau karir, jarang banget diraih sendirian. Bener juga ya. Seringnya kan ada bantuan orang lain. Iya kan? Biasanya ada orang lain yang terpesona, terus akhirnya ngebantu. Nah, buku ini nanya kemampuan memikat ini, komunikasi yang kredibel ini, apa bisa dipelajari pakai teknik konkret? Jadi bukan bakat bawaan aja ya? Kayaknya gitu arahnya. Pertanyaannya, bisa nggak kita secara sadar bikin orang lain mau dukung kita? Nah, itu dia pertanyaan kuncinya. Dan Lowndes ini langsung menyoroti momen krusial di awal pertemuan. Kesan pertama. Kesan pertama. Berapa lama katanya? Anda cuma punya sekitar 10 detik. 10 detik. Wah, cepet banget ya. Cepet banget. Dan dalam waktu sesingkat itu, semua hal, gerakan, senyuman, cara natap mata, bahkan kata pertama yang keluar, itu semua ngirim sinyal. Sinyal bawah sadar ya, tentang siapa kita gitu. Betul. Sinyal bawah sadar tentang siapa Anda. Dan ini prosesnya, wah, cepet banget. Seringnya terjadi bahkan sebelum logika kita sempat mikir. Wow. Dia bahkan cerita pengalaman pribadi loh. Waktu kerja di luar negeri, nggak bisa bahasanya sama sekali. Terus gimana? Tapi dia bisa ngebaca sikap sama status kolega-koleganya cuman dari gerak-gerik mereka aja. Menarik banget itu. Terus, buku ini kan katanya menawarkan sesuatu yang beda ya, dari nasihat komunikasi yang udah klasik. Kayak Dale Carnegie gitu. Iya, dia merasa gitu. Penulisnya ngerasa saran lama, misalnya ya, tersenyumlah gitu aja. Mungkin kurang mempan ya zaman sekarang. Orang kan cenderung lebih skeptis. Nah, itu poinnya. Jadi, menurut Lowndes, nggak cukup cuma tahu apa yang harus dilakukan. Tapi, Tapi bagaimana cara melakukannya, biar efektif. Itu yang penting. Detailnya, caranya. oke, jadi lebih ke teknik spesifiknya ya. Gimana dia ngembangin teknik-teknik ini? Persis. Pendekatannya itu, hasil observasi. Dia ngamatin para bintang komunikasi zaman sekarang. Bintang komunikasi. Maksudnya, ya penjual top, pembicara publik yang hebat, tokoh-tokoh karismatik gitu. Dia ngeliatin gimana sih cara mereka interaksi, Oke. terus dia pecah jadi langkah-langkah praktis. Yang gampang diingat, gampang ditiru. Jadi, ini bukan teori abstrak ya, tapi teknik spesifik. Ada berapa totalnya? Di buku ini totalnya ada 92 teknik. Mencakup hal-hal yang detail banget. Mulai dari cara senyum yang beda-beda. Cara senyum aja ada tekniknya ya? Ada. Terus penggunaan mata, postur tubuh, sampai strategi buat mulai obrolan, cara muji biar nggak kedengeran kayak, penjilat gitu. Wah, detail juga ya. Coba dong kasih contoh sedikit yang disebut di pendahuluan ada the floating smile itu ya. Nah, iya. The floating smile. Ini menarik. Jadi ini bukan senyum yang instan, yang otomatis gitu. Terus gimana? Tapi lebih kayak senyum yang munculnya pelan-pelan, bertahap. Tapi anget, seolah membanjiri wajah pas Anda ngeliat seseorang. Membanjiri. Apa efek psikologisnya itu menurut buku ini? Menurut Lowndes, senyum yang munculnya pelan gitu, rasanya lebih tulus, lebih personal buat yang nerima. Oh, jadi kayak senyumnya khusus buat dia gitu ya? Iya, kayak gitu. Bukan respon otomatis buat semua orang. Terus ada lagi sticky eyes, kontak mata yang lengket. Lengket, maksudnya gimana itu? Melotot? Bukan melotot juga. Maksudnya, bukan cuma natap lebih lama, tapi jaga tatapan seolah mata Anda tuh nempel, tertarik gitu. Bahkan pas lawan bicara udah selesai ngomong sebentar. Oh, jadi kesannya kita benar-benar nyimak ya? Banget. Kesannya Anda tuh benar-benar larut dalam obrolan, ngehargain banget orang itu. Kebayang sih efeknya. Tapi ya pas dengar teknik spesifik kayak gini, kadang kepikiran juga, ini nggak berisiko kerasa dibuat-buat atau malah manipulatif nggak sih kalau kita nggak hati-hati pakainya? Ya, itu kekhawatiran yang wajar banget sih. Dan penulisnya kayaknya udah antisipasi ini. Dia nekenin kalau teknik ini tuh alat.
Alat ya? Iya, kayak alat lain aja, bisa dipakai buat baik, bisa juga buat buruk kan? Fokus buku ini sih lebih ke gimana pakai alat ini buat bangun koneksi yang lebih baik, bukan buat nipu. Jadi keaslian tepat penting ya? Tetap, penting banget. Makanya teknik ini butuh latihan, biar jatuhnya natural, nggak kaku kayak robot. Ini lebih ke arah ngasah kesadaran sosial kita, sama keterampilan interpersonal. Oke, masuk akal. Jadi ya, kesimpulan dari bagian pendahuluan ini tuh semacam penegasan. Komunikasi efektif termasuk yang nonverbal yang sering kita lupain. Iya, bahasa tubuh, tatapan mata. Betul, itu semua adalah keterampilan. Skill yang bisa dipelajari dan diasah. Pakai teknik-teknik spesifik ini, buku ini intinya janjiin peta jalan praktis buat nguasain itu. Jadi bukan cuma soal kata-kata ya? Bukan cuma soal apa yang Anda katakan, tapi juga bagaimana Anda nyampeinnya lewat bahasa tubuh, tatapan, sikap kita secara keseluruhan. Nah, ini berarti relevan banget ya buat Anda semua yang dengerin, yang mungkin pengen ningkatin kualitas interaksi, ya entah dalam pergaulan sehari-hari atau urusan profesional. Iya banget. Pendahuluan ini kayak ngasih harapan gitu ya, bahwa ada metode konkret yang bisa dipelajari, ini bukan soal bakat alami semata. Betul. Ini tentang nguasain perangkat komunikasi biar lebih efektif, biar bisa lebih mudah mencapai apa yang Anda inginkan dalam interaksi sama orang lain. Sip. Nah, sebagai penutup nih, coba kita bawa pulang satu pemikiran ini buat direnungkan. Oke, apa tuh? Kalau memang setiap gerakan kecil kita, tatapan mata, bahkan jeda bicara kita itu ngirim pesan bawah sadar. Kira-kira nih, pesan apa ya yang mungkin tanpa sadar udah Anda kirimkan ke orang-orang di sekitar Anda hari ini? Wah, dalam juga pertanyaannya. Dan yang lebih penting lagi, gimana caranya besok Anda bisa lebih sengaja ngebentuk pesan itu, biar lebih pas sama kesan yang emang pengen Anda ciptakan? Gitu kira-kira.